Distrik 13 adalah film aksi Prancis yang disutradarai oleh Pierre Morel yang dirilis pada tahun 2004. Film ini dikenal karena penggambaran parkur dalam sejumlah urutan aksi yang diselesaikan tanpa menggunakan kabel atau efek yang dihasilkan oleh komputer. Semuanya aksi nyata. David Bailey yang dianggap sebagai pendiri parkur memerankan Laito sebagai tokoh utama di film ini. Film ini mengisahkan tentang sebuah distrik di Prancis yang dihuni para penjahat dan pengedar narkoba. Seorang pemuda bernama Laito membuka koper yang berisi 20 kg narkoba. Laito membuang semua narkoba itu ke dalam bak mandi. Di luar gedung, komplotan K2 sedang mencari Laito. Ça sent bon en plus. Sont bonnes. Vous prenez l'escalier, moi je prends l'ascenseur. Laito yang mengetahui dirinya dalam bahaya berusaha melarikan diri dari kejaran komplotan K2. K2 kemudian melapor kepada si bos bernama Taha. Bos Taha marah karena K2 gagal menangkap Laito dan kehilangan narkoba seberat 20 kg. Karena marah, Taha membunuh beberapa anak buah K2. Terdesak, K2 menyarankan kepada bos Taha untuk menculik adik Laito yang bernama Lola yang saat ini bekerja di supermarket. Setelah bos Taha menyetujuinya, rencana pun dijalankan. K2 dan anak buahnya mendatangi tempat kerja Lola dan menculiknya. Allez, amène-toi, t'es convaincu. Dans tes rêves, c'est mon patron. K2 membawa Lola untuk menemui Taha. Di jalan, banyak anak buah Taha yang menggoda Lola, bahkan meremas pantatnya. Namun berakhir dengan sebuah tamparan. Ketika K2 masuk ke ruangan Taha, Laito sudah lebih dulu menyandra Taha. Pada akhirnya, Taha masih sayang nyawanya. Dia membiarkan Laito pergi bersama Lola dengan menyandra dirinya. Di sini, Lola melepas celana dalamnya dan memasukkannya ke mulut si botak mesum yang tadi meremas pantatnya. Dengan membawa mobil K2, Laito berniat pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan Taha dengan bukti 5 kg narkoba. Sesampainya di kantor polisi, ternyata kantor polisi itu sedang berkemas untuk meninggalkan tempat itu. Kantor polisi mau tutup. Laito menyerahkan Taha kepada si inspektur. Namun tanpa diduga, bukannya menangkap Taha, inspektur malah menangkap Laito dan membiarkan Taha pergi sambil menculik adiknya, Lola. Si inspektur lalu meminta maaf kepada Laito. Bukan dia tak mau menolong, tapi ini sebuah pilihan antara nyawanya dan Lola. Karena terlalu marah, Laito menyeret kepala si inspektur dan membunuhnya. Laito berakhir di penjara. Di tempat lain terlihat dua orang pria aneh keluar dari mobil, Benito dan Carlos, si pemilik tempat judi ilegal yang berkedok toko sembako. Trouver deux ou trois qui font l'affaire. Allez. Di dalam terlihat banyak pemain judi memenuhi ruangan. Passe à vous, monsieur Gageman. Derrière cet enfoiré, venir devant. Benito dan Carlos terus naik ke atas menuju ruang kontrol, sekaligus tempat penghitung uang. Ruang kontrol itu dikepalai oleh Semi. Dari CCTV, Semi memantau beberapa orang aneh yang menunggu di dalam toko sembako. Dan sekelompok pasukan khusus bersenjata lengkap sedang bergerak menuju tempat judi tersebut. Tanpa diduga, Belito menodongkan pistolnya kepada Carlos. Ternyata Belito adalah Kapten Damian, polisi yang menyamar. Setelah menyandra Carlos, Damian menyuruh Semi dan anak buahnya keluar. Di atas gedung, polisi yang mendapat perintah segera menjatuhkan lempengan besi berduri dari saluran udara. Damian memukul Carlos hingga pingsan, mengikat kakinya dan menyuruh petugas untuk menariknya ke atas. Di luar ruangan, Semi dan anak buahnya menembaki pintu besi tersebut hingga banyak lubang di sana dan terus mendobrak untuk masuk. Setelah Semi dan anak buahnya berhasil masuk, Damian tak ada di sana. Dia bersembunyi di balik pintu. Dan terjadilah adu jotos di ruangan itu. Kapten Damian berhasil meringkus para penjahat
seorang diri. Carlos yang tertipu oleh penyamaran Damien marah dan terus mengumpat. Setelah menyelesaikan tugas, Damien dipanggil ke ruangan komisaris. Di sana juga ada Tuan Kruger, sekretaris pertahanan negara. Tuan Kruger menceritakan kalau kemarin mereka mengirim barang dengan mobil lapis baja. Namun mobil itu dibajak oleh kelompok Taha di distrik 13. Daruratnya, mobil itu berisi bom pembersih yang mampu menghancurkan 8 km dari ledakan. Dan bom sudah dilengkapi dengan mekanisme waktu yang ditetapkan untuk meledak setelah 24 jam. Sayangnya, bom sudah aktif. 23 jam dari sekarang, bom akan meledak. Setelah menyetujui tugas, Damien bersiap untuk pergi. Di penjara, Laito dapat instruksi untuk dipindahkan. Laito digiring pergi untuk menaiki mobil. Beberapa saat kemudian, seorang pria botak yang tidak lain adalah Damien sedang dipukuli oleh sipir penjara dan juga diseret masuk ke dalam mobil tempat Laito berada. Jadi si Damien kembali melakukan penyamaran untuk mendekati Laito agar bisa masuk ke distrik 13, menyusup untuk menjinakkan dan membawa bom kembali. Di dalam mobil, Damien mengeluarkan kawat besi dari mulutnya dan membuka borgol di tangannya. Untuk meyakinkan Laito, Damien beralasan kalau dia masuk penjara karena telah membunuh 5 orang. Tapi mereka bukan target sebenarnya. Orang yang membunuh ayah dan 2 saudaranya berhasil lolos. Orang itu bernama Taha dan tinggal di distrik 13. Dia menguasai tempat itu bersama seorang wanita pecandu yang diikat dengan tali seperti anjing. Mendengar yang dikatakan oleh Damien, Laito langsung tahu kalau wanita yang dimaksud adalah adiknya, Lola. Setelah Damien berhasil membuka pintu belakang mobil, dia melompat ke atap dan pergi ke depan, menjatuhkan 2 polisi yang menyetir mobil tersebut. Selanjutnya, mereka pergi ke distrik 13. Setelah hampir sampai, Laito memborgol tangan Damien dan mobil itu menabrak mobil mewah milik salah satu kepala preman di distrik 13. Laito sebenarnya sudah mengetahui kalau Damien adalah seorang polisi yang menyamar. Laito langsung pergi meninggalkan Damien sendiri, menghadapi kemarahan si pemilik mobil mewah. C'est ma bagnole qui était en train de défoncer là, Agdal. Di markas Taha, dia sedang menikmati minumannya dan K2 datang melapor. Dia mengatakan kalau Laito telah melarikan diri dari penjara. Taha memerintahkan K2 untuk bersiap menyambut kedatangan Laito. Di sebelah gedung markas Taha, Laito sedang memperhatikan situasi. Saat kemudian, Damien datang dan memborgol tangan Laito. Terjadilah perdebatan sengit antara mereka, hingga akhirnya kesepakatan dibuat. Setelah Damien mengatakan soal bom yang akan meledak beberapa jam lagi, Laito tak punya pilihan, karena kalau bom itu meledak, semuanya akan mati, termasuk dia dan adiknya. Laito lalu meminjam ponsel milik Damien untuk menelpon Taha, dan mengatakan kalau dia datang bersama seorang polisi yang ingin bernegosiasi. Taha kemudian memerintahkan K2 untuk menjemput Laito dan Damien. On a fini avec toi, je m'occuperai de ta gueule. Di jalan, mereka melihat truk baja pengangkut bom terparkir dalam keadaan utuh. Artinya, bom memang ada di tangan Taha. Sesampainya di ruangan Taha, Laito mengatakan kalau hanya Damien yang bisa menjinakkan bom tersebut. Tanpa basa-basi, Taha meminta uang tebusan untuk bom yang ada di tangannya. Awalnya Damien menolak, namun Taha bersikeras kalau dia tidak masalah bom itu meledak asal tidak di tempatnya. Setelah tawar-menawar, harga disepakati. Tebusan bom senilai 20 juta euro. Sebelum melakukan transfer, Damien meminta Taha untuk menunjukkan bomnya. Di sana terlihat bom sudah terpasang dengan peluncur yang mengarah ke kota. Dan di sana juga ada Lola, adiknya Laito. Damien lalu menelpon Tuan Kruger untuk memberitahukan harga tebusan bom 20 juta euro harus segera ditransfer. Namun Tuan Kruger menolak untuk mentransfer uangnya. Tapi Damien mengatakan kepada Taha bahwa uang telah ditransfer. Taha lalu menyuruh Jamel, asistennya, untuk memeriksa dana masuk. Untungnya bank berbuka setengah jam lagi. Jadi kalau ada uang yang masuk baru bisa dicek setelah setengah jam kemudian. Laito dan Damien ditahan di ruangan lain yang penuh dengan manusia barbar, anak buah Taha. Saat mereka sedang ditahan, Laito mengatakan kepada Damien kalau dia pernah membuat jalan keluar dari toilet dekat lift. Jadi kita hanya perlu ke sana untuk bisa keluar.
Demian berinisiatif dan mengatakan kepada penjaga kalau dia ingin menemui Taha. Ini sangat penting berkaitan dengan uang 20 juta euro. Penjaga itu tidak berani mengambil risiko, jadi dia membawa Laito dan Demian menuju ruangan Taha. Beberapa saat kemudian, di ruangan Taha, para penjaga itu melapor kalau Demian dan Laito melarikan diri. Taha langsung membunuh kepala penjaga tersebut, lalu memanggil Jamel untuk mengecek mengenai transfer uang 20 juta euro yang dijanjikan oleh Demian. Pada saat itu, Jamel menjelaskan dengan seksama. Dia mengatakan bukan hanya 20 juta euro yang tidak masuk, malah semua uang Taha sudah lenyap. Mereka menggunakan nomor rekening Bahama untuk memindahkan semua uang dari rekening lain. Alhasil, Taha sekarang menjadi bos miskin. Setelah mengetahui kalau semua rekening Taha nol dan dia tidak punya uang, semua anak buahnya mempertanyakan pembayaran gaji mereka. K2, passe-moi ton flingue 2 secondes. Taha tewas di tangan anak buahnya sendiri. Setelah kematian Taha, K2 yang menjadi pemimpin sementara. K2 memerintahkan semua orang untuk mencari Laito dan Demian. Sementara Demian dan Laito berhasil keluar dari terowongan. Di atas gedung tempat bom berada, Lola berhasil menumpahkan bahan bakar minyak ke lantai. Dia berniat membakar bom itu bersama dirinya sendiri. Sedangkan Demian dan Laito masih dikejar-kejar oleh anak buah Taha. Pada akhirnya, mereka berdua tertangkap. Akan tetapi, niat K2 sebenarnya bukan menangkap Demian dan Laito. Dia tahu kalau bom itu akan meledak 10 menit lagi. K2 meminta Demian untuk menjinakkan bom tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, Demian dan Laito berlari ke atas. Namun di tengah jalan, mereka bertemu Yeti yang dengan sengaja ditempatkan Taha untuk menjaga bom. Demian tak berkutik melawan Yeti. Melihat Demian kewalahan, Laito mengambil tali dan mulai menggunakan tali itu untuk mengikat Yeti. Setelah mengalahkan Yeti, mereka memanjat untuk naik ke atas. Demian menelpon Tuan Kruger untuk menanyakan kode untuk menjinakkan bom tersebut. Namun ada yang janggal dengan kodenya. Itu adalah sebuah koordinat lokasi distrik 13 berada. Sebelum Demian selesai memasukkan kode, Laito menghentikannya dan mengatakan kepada Demian kalau itu bukan kode untuk melumpuhkan bom, melainkan kode untuk meledakkannya. Tapi Demian tidak percaya. Dia bersikeras untuk menyelesaikan kodenya. Dan terjadilah. Une fois, alors fais-moi confiance. Je suis un militaire. Sebelum Demian menekan kode terakhir, Lola menghentikannya. Setelah menit berakhir, bom mati. Ternyata benar yang dikatakan Laito. Kode yang diberikan oleh Tuan Kruger adalah kode peledakan untuk meledakkan mereka semua bersama distrik 13. Demian, Laito, dan Lola turun ke bawah sambil membawa bom itu. Di bawah, K2 dan anak buahnya membiarkan mereka bertiga lewat. Di gedung tempat Tuan Kruger bekerja, Demian dan Laito membawa bom itu masuk ke ruang kerja Tuan Kruger dan meletakkannya di atas meja. Demian mulai bicara. Misi selesai, Tuan, tapi saya melupakan kode terakhir. Jadi saya rasa tugas saya belum selesai. Setelah itu Demian kembali memasukkan kode itu. Dan Tuan Kruger panik. Di luar gedung, reporter sedang merekam kejadian itu. Beberapa menit kemudian, rencana busuk Tuan Kruger disiarkan dalam berita. Wow, pembalasan yang setimpal untuk seorang penjahat berdasi. Beberapa hari kemudian, Laito dan Lola kembali ke distrik 13, dihantar oleh Demian. Mereka pergi. Untuk wilayah distrik 13 ini, pemerintah berjanji untuk meruntuhkan tembok isolasi di distrik 13. Kantor polisi, pos sekolah, dan fasilitas lainnya akan dibangun kembali. Dan semuanya berkat usaha Laito sang pahlawan.